Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada hari ini kita melanjutkan subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Anak-anak jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Dan hari ini juga kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pada pembelajaran keenam. Baiklah anak-anak, siapkan alat tulismu, pensil, penghapus, buku PS, dan buku paketmu. Sekarang, duduklah dengan sikap duduk yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkan bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki permukaan yang berbeda-beda. Seperti contoh, papan seluncur itu permukaannya halus, sementara pasir permukaannya kasar ya, atau teksturnya kasar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada beberapa gambar ya, ada 4. Ada kelinci, ada selimut, roda mobil atau ban mobil, dan bola basket. Menurut anak-anak, bagaimana dengan bulu kelinci? Apakah bulu kelinci memiliki permukaan yang halus atau kasar? Ya, bulu kelinci memiliki permukaan atau tekstur yang halus. Sama dengan selimut. Ya, selimut juga memiliki permukaan yang halus. Coba kalau selimut kamu kasar, apakah kamu bisa bobok dengan nyenyak? Pasti tidak bisa, ya. Selimut ya memiliki permukaan yang halus. Nah, nanti kamu coba praktekkan. Peganglah selimutmu ya yang ada di rumah masing-masing, peganglah selimut dan rasakan bagaimana tekstur atau permukaan selimut. Halus atau kasar. Demikian dengan roda mobil atau ban mobil, ban sepeda, ban motor, itu memiliki permukaan yang kasar ya, supaya mobil tidak mudah tergelincir. Ya, itu manfaatnya atau kegunaan dari permukaan ban mobil itu kasar ya. Demikian juga dengan bola basket ya, sedikit agak kasar permukaan bola basket. Sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, khususnya yang ada di rumah ya. Amati benda yang ada di rumahmu. Apakah ada benda yang permukaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Ya, Ibu percaya bahwa di rumah kita masing-masing pasti ada benda-benda yang permukaannya halus dan benda yang permukaannya kasar. Nah, sebagai latihan kamu, perhatikan ada 2 tabel ya. Ada 1 tabel namun memiliki 2 kolom. Ada benda yang permukaannya kasar, ada kolom benda yang permukaannya halus. Nanti kamu akan mencari 5 benda yang permukaannya halus dan permukaannya kasar. Contoh ya, di rumah pasti kita memiliki batu bata atau batu ya. Batu memiliki permukaan yang kasar. Nah, contoh benda yang permukaannya halus misalnya bantal kepala ya, bantal, selimut, dan lain sebagainya. Nanti kamu mencari benda-benda yang ada di rumah kamu yang memiliki permukaan kasar dan permukaan halus. Dan tuliskan di buku paket kamu halaman 160.
Buatlah 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contoh, permukaan baju halus tetapi permukaan batu bata kasar. Nah, itu adalah merupakan satu kalimat untuk membandingkan benda. Ya. Ibu guru kasih contoh satu lagi, misalnya pasir memiliki permukaan yang kasar, tetapi buku memiliki permukaan yang halus. Nah, seperti itu ya. Kamu kerjakan juga di buku paket kamu halaman 160. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Ya, biasanya ketika kamu bermain di pantai, di sana pasti kamu bermain pasir ya. Dari pasir kita bisa membentuk rumah-rumahan ya, dan bentuk benda yang lain. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan ya. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Nah, perhatikan di buku paket kamu halaman 161. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Lapisi gambar dengan lem. Taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Biarkan sampai kering. Anak-anak, di sini kita ada satu pekerjaan ya. Kita akan membuat satu karya dari pasir. Nah, pertama kamu siapkan dulu pola. Terserah mau pola apa saja. Kalau di buku paket kamu polanya adalah bunga. Ya. Kamu siapkan satu gambar dan di atas gambarnya itu, di polanya itu kamu berikan lem. Kamu oleskan lem. Lalu setelah dioleskan lem, maka taburilah pasir-pasir ya, pasir ya, di pola yang sudah diberikan lem. Kemudian biarkan sampai kering. Nanti kalau sudah kering, kamu bisa mewarnainya menggunakan cat air ya. Kamu bisa menggunakan warna-warna supaya menghasilkan gambar yang lebih bagus. Namun ini akan ibu guru jadikan tugas kamu ya, tugas sebagai proyek ya. Kamu bisa kerjakan. Kamu membuat dulu polanya. Setelah itu kamu kasih lem dan taburi pasir di atasnya sampai menutupi permukaan pola itu. Kemudian kamu keringkan dan kamu warnai. Nanti ibu guru akan kasih tugas dan kamu bisa kumpulkan ya. Anak-anak, nah, kamu bisa mengerjakannya di sini atau di buku gambar ya. Kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya. Ya, bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Anak-anak, di sini juga ada satu karya yang kita bisa buat dari kertas. Ya. Di rumah pasti ada kertas origami ya. Ya, kertas origami itu memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Nah, dari kertas origami ini kita bisa membuat satu karya yang bentuknya dapat diubah-ubah. Nah, kita juga bisa membuat gambar segitiga, kita bisa membuat seperti kapal, kita juga bisa membuat seperti pesawat dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa membuat ya sendiri di rumah karya dari kertas. Oke, selanjutnya karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, anak-anak, karet ya terbuat dari bahan karet ya. Ada karet yang bisa ditarik, artinya karet itu lentur. Ada juga karet yang kaku, artinya karet tidak bisa ditarik ya. Anak-anak, kita juga bisa melihat seperti kertas ya, seperti pasir. Benda-benda tersebut memiliki permukaan yang berbeda dan
Bahannya pun terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak, berarti ini adalah ada benda yang membahayakan, ada juga benda yang aman untuk dimainkan ya. Jadi kamu harus pintar-pintar memilih benda untuk kamu bisa mainkan. Jangan pilih benda yang berbahaya. Seperti pisau ya, itu berbahaya. Gunting itu juga berbahaya dan lain sebagainya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Anak-anak, kamu bisa mengikuti gerakan meliuk ini ya. Yang pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Kemudian rentangkan kedua tangan ke depan. Lalu mulailah memutar badan ke arah bawah, membungkukkan badan, kiri bawah, ke samping kiri dan kanan, ke atas, melentingkan badan, ke kanan atas dan kiri atas. Kamu bisa mengikuti gerakan seperti contoh di buku paket kamu halaman 165. Nah, ini juga nanti kita praktekkan dan ibu guru juga bisa ambil nilainya ya. Makanya anak-anak berlatih terlebih dahulu. Ayo bermain tebak-tebakan. Siapkan beberapa benda yang ada di kelasmu atau benda yang ada di rumahmu ya. Cobalah tutup matamu. Raba benda-benda tersebut dengan tanganmu. Dapatkah kamu merasakan permukaan benda tersebut? Apakah nama benda tersebut? Nah, ini namanya bermain tebak-tebakan. Nah, misalnya kamu bisa bermain tebak-tebakan ini bersama dengan anggota keluargamu. Kamu misalnya menutup mata, ya, mengikat mata supaya tidak bisa melihat. Kemudian kamu meraba benda-benda yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ketika kamu merabanya, kamu bisa merasakan permukaannya. Apakah itu halus atau kasar? Kemudian kamu tebak, itu benda apa yang barusan kamu pegang. Ya, jika itu kamu tebak dengan baik atau benar, maka kamu bisa dikasih reward dari orang tua. Misalnya dikasih 1 permen atau dikasih pujian dari orang tua. Namun jika kamu kalah atau gagal untuk menebak, kamu juga bisa menebaknya kembali. Ya, bisa menebaknya kembali. Dapatkah kamu menebak semua benda yang ada dalam kotak? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Cara mengenali benda dapat dari permukaan atau bentuknya ya. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan yang kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, ada juga segi empat, ada juga yang berbentuk lingkaran ya. Dan benda-benda memiliki bentuk yang berbeda-beda, selain memiliki permukaan yang berbeda. Cobalah membuat kalimat tebak-tebakan. Tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Sampaikan kepada temanmu. Nah, mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Kamu juga bisa melakukan tebak-tebakan ini bersama dengan anggota keluargamu. Ya, misalnya, aku sebuah benda. Aku terbuat dari kayu. Aku memiliki pintu. Aku digunakan untuk menyetrika baju. Ya, siapakah aku? Nah, misalnya, apa itu coba? Atau misalnya, aku adalah sebuah benda. Aku biasanya dipakai untuk tidur. Dan permukaanku halus. Kira-kira itu apa? Nah, anak-anak, kamu bisa membuat yang lain ya, kalimat-kalimat yang lain supaya anggota keluargamu bisa menebak. Kemudian perhatikan gambar berikut.
Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, maka bola akan mengempis. Benar ya? Kalau bola itu ada anginnya, di dalam bola ada anginnya, maka bolanya itu bisa tidak kempis ya. Nah, kencang bolanya bisa dimainkan. Ketika angin yang ada di dalam bolanya keluar, maka bolanya bisa kempis ya. Anak-anak, perhatikan buku paket kamu halaman 168. Di sana ada beberapa benda, perhatikan ya. Sebuah toko bola memiliki 62 bola. 20 bola tersebut kempis. Jadi ini adalah pengurangan. Tadinya ada berapa? Kalimat matematikanya seperti ini. Bisa ditulis 62 dikurang 20 sama dengan berapa? Kamu juga bisa berhitung menggunakan atau metode bersusun pendek. Ya, bersusun ke bawah. 62 dikurang 20 sama dengan berapa? Ya. Ingat, berhitung mulai dari satuan. Kalau berhitung, ingat tetap konsentrasi supaya tidak salah berhitung. Untuk soal selanjutnya, sebuah toko buku memiliki 48 buah penggaris. 20 penggaris tersebut telah terjual. Ada berapa penggaris yang belum terjual? Kalimat matematikanya adalah 48 dikurang 20. Nah, kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 169 ya, nomor 2 dan halaman 170. Untuk halaman 170, kamu membuat 2 soal pengurangan. Mintalah bantuan orang tuamu untuk melakukannya atau membantumu untuk melakukannya ya. Dan kamu bisa mengerjakan sendiri. Misalnya 20 dikurang 15. Kemudian 86 dikurang 62. Hasilnya berapa ya? Kamu bisa kerjakan sendiri. Di sini kamu membuat soal ya. Anak-anak, benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Ini adalah sepeda. Nah, bahan-bahan yang ada di sepeda ini ya, yang bisa dipakai di sepeda ini, yang pertama ada logam, ada plastik, dan ada karet. Menurutmu adakah bahan lain yang digunakan pada benda ini? Kamu bisa diskusikan bersama dengan keluargamu. Perhatikan buku paket kamu halaman 172. Nah, di sana ada botol, ada buku, penghapus, cangkir, panci, selimut, kursi, dan wajan. Nah, sekarang menurutmu botol itu terbuat dari apa? Ya. Misalnya botol itu terbuat dari plastik. Ya, kamu tulis di bawahnya botol terbuat dari plastik. Ya, kalau buku itu terbuat dari apa? Bahan apa? Plastik, karet, atau kertas. Nah, kamu tulis di bawahnya. Kemudian penghapus. Penghapus terbuat dari apa? Apakah dia kain, kayu, tanah liat, atau karet? Nah, kamu isi ya. Kamu bisa berdiskusi bersama dengan orang tuamu. Diskusikan bersama orang tuamu ya, mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa, ayo? Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, isilah tabel di bawah ini dengan benar. Perhatikan. Nama benda gelas terbuat dari kaca. Ciri-cirinya
bening, keras, permukaannya halus. Kegunaannya adalah tempat air minum. Nah, selanjutnya kamu kerjakan nomor 2 dan nomor 3 sampai nomor 10 ya, sampai di halaman 173. Nah, kamu menuliskan terbuat dari apa, kemudian ciri-cirinya dan kegunaannya apa. Ya, setiap benda yang ada di rumah kita memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, juga memiliki bahan ya dari benda tersebut yang berbeda. Kemudian benda tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. Ya, seperti gelas kegunaannya tempat air minum. Sedangkan lemari baju atau lemari di kelas kegunaannya adalah menyimpan buku atau menyimpan benda-benda ya atau pakaian. Kalau lemari baju itu pakaian, kalau lemari yang ada di kelas itu untuk menyimpan peralatan-peralatan di dalam kelas. Misalnya buku, ya, penghapus dan lain sebagainya. Kemudian yang lain ya, benda yang lain, pintu kelas, buku, ayunan dan lain sebagainya kamu kerjakan sendiri. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Ya, benar ya. Benda-benda banyak yang bisa membahayakan diri kita, seperti kaca. Kaca, hati-hati ya ketika kamu menemukan kaca atau lewat dekat kaca, karena kaca mudah pecah. Nah, nanti kaca bisa melukai kita ya. Anak-anak, perhatikan gambar gelas berikut ini. Nah, perhatikan di buku paket kamu halaman 174. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Nah, gelas Ibu Siti semuanya adalah penjumlahan. Jadi 30 ditambah 12 sama dengan 42. Contoh yang lain adalah jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah. Nah, pecah berarti ini pengurangan. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah 42 dikurang 12 sama dengan 30. Anak-anak, di buku paket kamu ya halaman 175, 176 ya, 175, 176 terus 177. Kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu. Ingat, pengurangan berhitungnya mundur, kalau penambahan berhitungnya maju, ya. Sekarang perhatikan benda berikut ini. Berikan tanda centang pada perbuatan benda, pada perbuatan yang benar. Kemudian berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Perhatikan gambar yang pertama. Itu mencoret tembok atau mencoret dinding ya. Apakah itu perbuatan benar atau perbuatan yang salah? Itu adalah perbuatan yang salah. Ya, kamu bisa menuliskan di kotak sebelahnya perbuatan salah karena perbuatan mencoret tembok tidak baik, dapat merusak atau mengotori tembok. Ya, itu alasannya. Untuk gambar selanjutnya, ya di bawahnya halaman 178 dan halaman 179, kamu kerjakan sendiri dan kamu memberikan alasan mengapa gambar itu tidak benar atau mengapa gambar itu perbuatan yang benar. Selanjutnya presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-temanmu. Ikutilah aturan permainan agar tidak dapat bermain dengan nyaman. Agar kita dapat bermain dengan nyaman, gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Anak-anak, hal ini kamu bisa lakukan di rumah ya. Seperti ini, kamu bisa bekerja sama dengan orang yang ada di rumahmu. Atau misalnya
bekerja sama dengan orang tuamu ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan kamu mengerti. Satu hal yang Ibu guru sampaikan bahwa belajar itu tidak hanya satu kali, tetap diulangi lagi ya. Kamu tetap belajar dengan giat ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.